Allah. Hanya yang saya masukkan yang bisa menguasai. Terus Anda menempati apa selama ini? Sebelum ditarik ke sini, Anda tinggal di mana, menempati apa? Ya, menempati tubuh. Tubuh siapa? Anda di sana sebagai apanya? Tam. Kodam, yang memang sengaja ditaruh atau memang otomatis masuk? Khususnya Anda ini suka membisiki apa di dalam tubuh orang tersebut? Sudah. Narik seseorang. Itu menurut seseorang apa itu maksudnya? Gak suka dengan dia. Itu seseorang siapa yang dimaksud? Yang ia inginkan. Ya rata-rata Ya lawan jenis. itu hanya Anda aja yang bekerja atau ada yang lain? Banyak di dalamnya, bukan hanya saya. Saya yang ditaruh untuk sebagai jaga dia, memikat. Itu yang lain itu maksudnya banyak, selain yang dari golongan Anda itu banyak. Banyak. Tapi sama untuk membisiki. Sama, lebih kuat lagi. Sudah dari dulu sebelum saya dimasukkan sebagai perewangannya. Tapi kalau Anda ini yang khusus diminta Untuk membantunya sesuai yang ia inginkan. apakah sebenarnya tanpa Anda pun, apa hanya dengan Anda? Saya untuk memperkuat lagi di dalamnya. Tapi sebenarnya tanpa Anda pun orang Sangat tersebut bisa. itu yang lebih kuat itu Ya dari dalam langsung, dari leluhurnya. itu khususnya untuk menarik lawan jenis seperti itu. Saya digunakan seperti itu. Berarti seandainya kata pun Anda tidak digunakan, dia juga sudah bisa menarik lawan jenis tersebut sebenarnya. Sudah bisa. Bahkan ia yang berperan langsung di dalamnya. Saya juga mengikuti dia sebenarnya. Itu yang di dalamnya itu berinisiatif untuk seperti itu atau di dalam juga ada. ya, artinya yang tadi Anda berbicara untuk menarik lawan jenis, mereka itu yang menentukan atau mereka membaca dari apa keinginan orang tersebut bekerjanya itu? Mengarahkan seperti itu dari pikirannya. Ya sesuai selera itu orang itu.
Jadi bukan karena orang itu muncul keinginan terus pada bergerak, bukan. Bukan. Itu di dalamnya terlebih dahulu. Oh, dia yang memicu dulu, Ya. bersih-bersih dulu. Dengan membaca dia, keseharian dia yang ia lakukan, yang ada di dekatnya. Itu sering dilakukannya. Sangat sering. Itu rata-rata berhasil. Ya, pendekatan dengan lawan jenis tentunya akan dibaca. Ini orang yang Anda tempati ini sebenarnya masih bujangan atau sudah berkeluarga? Sudah mempunyai keluarga. Jadi bahasa kasarnya, kalau lebih jelasnya lagi, orang tersebut berarti suka berselingkuh seperti itu. Ya, sangat suka. Bahkan sehariannya seperti itu. Itu sudah jadi kebiasaannya, bahkan jadi kesenangannya seperti itu. Sudah jadi hal biasa. Sangat menggiurkan bagi dia. Ya, kembali kepada dasar itu. Ya, sudah terjadi, sudah melakukan sering sebagai pelaku perselingkuhan. Itu sebenarnya itu awalnya kayak anaknya dia sendiri, atau memang ada pembisik duluan mana? Dalam fisik itu yang berperan penting. Jika seperti saya hanya tambahan saja, itu pun semua sudah terarah yang di dalam. Saya terundang, saya dimasukkan sebagai alatnya saja. Saya sebagai penunjuk arah jalan mana yang mau ingin ia dapatkan saja. Selebihnya semuanya yang berperan di dalamnya. Ya, jadi artinya secara umum kalau orang yang suka berselingkuh, pelaku perselingkuhan itu memang yang paling mendasar, yang paling utama itu karena orang tersebut, sifat orang tersebut, atau ada makhluk goib pembisik di dalamnya. Ada makhluk membisik di dalamnya. Itu secara umum rata-rata. Orang yang berbuat seperti itu dari persifitannya pun bisiki di dalamnya. Tentunya dengan cara berbagai macam tentunya. Tidak kepuasan tentunya jalan yang sering terjadi. Awal dari pembisik itu yang dimaksud makhluk paling dalam itu makhluk apa maksudnya? dari kotam leluhurnya sendiri. Maksudnya yang udah otomatis turun temurun seperti itu. Sudah akan lebih pintar daripada otaknya sendiri membacanya. Tuh rata-rata memang kebiasaan menggoda seperti itu atau setiap generasi berbeda? Berbeda dari tingkah lakunya. Tentunya cara pandangnya sendiri.
Berarti tidak harus sama. Tidak semua seperti itu. Tapi dari keturunannya ada yang terdahulu seperti itu. Bisa terjadi. Tak dari berapa turunan ke atasnya. Intinya sudah ada yang mengalami seperti itu. Sudah ada bibit di dalamnya. Berarti secara itu lebih pada menurun gen darahnya. Benar sekali. Berarti orang yang berselingkuh itu secara gen darah langsung itu ada keturunannya. Ada. Yang membisiki pun sama. Yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan rata-rata semua awal dari pembisik itu yang utama. Tidak kepuasannya. Banyaknya kekurangan yang dialami oleh tentunya pasangan itu sendiri. Awal dari itu semua. Ya, artinya kalau memang sudah dasarnya seperti itu, semua alasan itu hanya dibuat-buat saja intinya. Itu kan Salah satunya. ya. Berarti kota-kota berleluhur itu tidak harus sama menggodanya antara bapak dan anak itu. Dan sama. Akan mengikuti Tapi hampir semua dari keinginannya itu sama. Kembali lagi terhadap pemikirannya itu sendiri. tapi kalau Dari segi energinya sama dari leluhur itu. secara sifat selingkuh itu ada turunan dari darah leluhur seperti itu. Makanya terjadi. Tapi kalau seandainya kata hanya secara darah turunan aja yang sifat perselingkuhan itu, tanpa adanya bisikan dari makhluk fasik seperti itu, Tidak akan kuat. artinya masih bisa berpikir, bisa mencegah. Bisa berpikir cara pandang dia. Ya, ada salah satu pemikir itu sendiri yang mencegahnya. Dari agama kalian itu, dia memiliki atau tidak. Ya, agama pun tinggal merasa ke hati atau hanya diakalkan seperti itu. Yang namanya manusia. Ditimbulkan keinginan nafsunya tentunya bisa terjadi. Jadi secara poinnya itu, orang yang suka selingkuh itu di samping ada darah turunan, pasti ada penguatnya lagi itu kota-kota di dalam tubuhnya yang secara turun-temurun juga seperti itu. Dan jika terlalu lama dan dipengaruhi penuh, sama seperti saya akan mencari lagi untuk ke arah ke situ memperkuatnya. Tuh, biasanya kalau sudah terjadi suatu perselingkuhan itu
hanya menuntut kepada satu orang atau akan berganti-ganti lagi biasanya? Dari apa? Ya artinya kalau orang pelaku selingkuh itu rata-rata akan berulang-ulang dengan orang-orang berbeda, atau ada juga yang sekali, atau seperti apa itu? Berbeda-beda. Kalau yang saya tempati, karena sudah banyaknya yang dipengaruhi, dikuasai, sudah banyaknya kodam-kodam yang ada dari leluhurnya yang menguasai penuh kendali atas dirinya, itu akan terus mencari. Jadi jumlah banyak tidaknya itu akan mempengaruhi sering tidaknya berselingkuh itu. Akan terus mencari. Tentunya bukan bagi dirinya juga, bagi orang perempuan itu pun menghasilkan juga. Yang didapat oleh dari kotak leluhur itu sendiri sama bertambah. Dari yang ia lakukan terhadap perempuan itu pun sama, dapatkan perolehan. Jadi setiap dia melakukan perselingkuhan itu mereka akan dapat tambahan pasukan baru di dalam dirinya. Pasukan baru yang berada menempel, berbuat di orang yang ia selingkuhinya, pelaku terhadap pasangannya itu semakin menguasai, tidak akan terlepas. Terus akan mendorong. Tapi termasuk kepada lawan selingkuhnya itu apakah sama seperti itu, sama persis kejadiannya? Ya artinya mereka juga sama terpengaruh juga. Sama semua. Oh berarti judulnya sama itu. Sama. Jika tidak sama, jika tidak seperti itu sifatnya, tidak mungkin. Itu satu frekuensi. Jadi tidak ada istilahnya orang selingkuh ketemu orang baik itu tidak ada ya? Tidak mungkin. Itu logika orang manusia itu kan pada mengatakan selingkuh itu penyakit, selingkuh itu kebiasaan yang tidak ada obatnya. Itu memang benar atau tidak seperti itu yang kamu lihat? Saya katakan, ia sudah menguasai seluruh tubuhnya. Dia menguasai, tidak bisa lepas dari perbuatan itu. Semakin ia munculkan, semakin ia laksanakan perbuatan itu, akan terus bertambah nilai putih di dalam dirinya. Seakan-akan tidak ada obat lain seperti berbuat seperti itu. Itu garis-garis keturunan yang secara darah yang dari pendahulunya yang suka selingkuh itu bisa dari jalur bapak jalur ibu atau
yang terkuat tidak mempengaruhinya. Tidak. Tidak. Berarti bisa dari manapun. Bisa dari manapun. Itu hanya sebagai bibitnya saja. Dipastikan pasti ada sama yang bisa melakukan seperti itu di dalam keturunannya. Walaupun tidak semuanya. Tapi ini sebagai contoh. Kan yang orang Anda tempati ini kan dia punya bersaudara tentunya. Ada perempuan mestinya. Itu sama tidak? Dipengaruhi seperti itu atau tidak? Tidak. Itu kan sama-sama satu kandung satu darah, kok bisa berbeda itu? Apa itu yang membedakan? Berbeda dari kemauan yang terbaca yang sudah ada timbul, yang dilakukan dia. Tentunya perbuatan yang waras itu sudah dicirikan. Jadi walaupun dengan model ada turunan darah yang sama, kodam leluhur yang sama, dalam sakandung itu juga bisa berbeda. Itu yang membedakan apa tuh biasanya? Dari kodamnya itu sendiri yang masuk. Dan sudah ada bibit di dalam dirinya sendiri yang berbeda. Kebiasaan yang ia lakukan tentunya yang sudah ada yang muncul terbaca dan terus akan terus dikuasai. Dari perkataan Anda ini yang saya cermati, Anda itu mengatakan sudah tidak ada obatnya, karena semakin dia melakukan akan semakin dapat pasukan terbaru. Dan inti dari perselingkuhan itu kan adanya darah dan adanya kodam komposisi di dalam dirinya. Berarti ya ada satu-satu obatnya, ya berarti dibersihkan, berarti akan bisa. Obatnya ketemu juga. Tidak bisa. Tidak bisa gimana? Obat apa yang kamu maksud? Sebagai obat selingkuh itu. Artinya untuk membuang semua kebiasaan itu, tentunya kan ada pengaruh-pengaruh dari bangsa-bangsa Anda di dalamnya. Ya kalau rutin itu ketemu yang pas, dibersihkan, dibuang, ya akan terjadi ketemu obatnya. Walaupun itu menyiksa bagi dia, tentunya akan terus mengopar-ngopar. Iya. Langsungnya dia. Ya artinya mau obat apapun kalau belum ketemu, ya taruhlah katakan hanya satu-satunya obat. Apa yang kamu maksud? Saya tidak tahu. Ya kira-kira kalau mengikuti amalia pertobatan yang di dalam dirinya, di dalam rangkaian amal tersebut ada istighfar yang berbunyi Astaghfirullah Rabbi min kulli min wa atubu ilaih.
Astaghfirullah Rabbi min dzambin wa atubu Dari mana kamu mempunyai perasaan itu? Astaghfirullah Rabbi min dzambin wa atubu Sudah, saya maksud sudah, jangan menjabat saja. Ya kira-kira itu kalau orangnya itu bisa nggak menjadikan obat itu? Pantangan saya untuk berbicara seperti itu. Artinya sudah, Itu maksudnya. karena tugas saya bilang. Ya pokoknya intinya udah kira-kira yang kamu lihat itu tadi kira-kira bisa nggak? Jangan ucapkan itu lagi. Saya tahu dari mana kalian, tapi sudah. Ini tugas saya. Ya saya cuma ngobrol, saya tidak ada cuma ya untuk pembuktian saja seperti itu. Itu pun Ya, nggak semudah itu. mau melawannya dalam dirinya. Tapi itu kodam-kodam dalam seorang pelaku selingkuh tuh rata-rata itu satu model, satu macam atau berbeda kelas-kelasnya masing-masing. Hampir sama semuanya. Kalau secara pembentukannya, penampakannya, mereka itu yang spesialis untuk membisiki, menggoda untuk bisa terjadi perselingkuhan itu dari golongan apa itu? Siluman ke atas. Dan rata-rata membentuknya apa itu? Nyai Tanduk. Berawal dari itu. Tidak ada kuat jika hanya berbentuk jin. Tidak akan kuat lebih untuk membisikinya. Rata-rata sudah ke siluman ke atas. Itu sifat perselingkuhan itu akan tertanam, akan muncul di semua kehidupannya tidak. Kira-kira orang yang seperti itu artinya tidak soal hubungan lawan jenis atau terhadap amanah-amanah apapun akan seperti itu, tidak, itu akan berkhianat. Tentunya dalam hal apapun banyak yang ia sembunyikan. Seperti itu. Intinya itu saja orang yang mempunyai seperti itu. Berarti akan berlaku di semua persifatannya. Semua yang ia lakukan akan ia sembunyikan. Hanya mementingkan keinginannya sendiri. Memendamnya. Dan akan terlampiaskan sesuai yang ia inginkan. Puncaknya seperti itu. Berarti seandainya kata ada jadi karyawan sebuah perusahaan pun tidak akan amanah. Dia juga biasa sebuah perusahaan pun juga tidak akan amanah. Tidak akan. Banyak yang ia sembunyikan untuk kepentingan sendiri, tentunya nafsunya. Ya sudah, begitu aja obrolannya. Kamu mungkin masih betah kembali di sana ya. Ya, ini tangan saya kembalikan. Oh, kenapa? Tadi kamu membacanya. Udah lagi. Allah.
kunciannya. Kembali ke tempat asalnya, tidak bertemu apapun. Karena kadepnya menguap. Allah.